Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera, salam sehat dan terus semangat di dalam Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudara, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan dan memberkati kita. Firman Tuhan terambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendak kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Judul renungan kita hari ini adalah belajar memahami orang lain. Ya, belajar memahami orang lain. Saudara, sudah menjadi sifat dasar manusia bahwa lebih ingin dipahami daripada memahami orang lain. Lebih ingin dimengerti daripada mau mengerti. Lebih ingin diterima daripada mau menerima orang lain, saudara. Barangkali pernah mendengar, ya, dalam kehidupan sehari-hari orang berkata begini, ya, harus mengerti saya dong, ya kan? Anda harus mengerti saya, ya kan? Atau dengan nada menuntut begini, tolong pahami saya. Saya memang begini, saya memang begini dari sononya, ya kan? Terimalah saya apa adanya. Ya kan? Kalau kamu memang cinta sama saya, kalau kamu memang mengasihi saya, terima saya, pahami saya dong, ya kan? Seringkali dalam kehidupan kita menghadapi seperti begitu, ingin dipahami, ingin dimengerti, tapi tidak mau melakukan hal yang sebaliknya. Saudara, persoalan memahami dan dipahami seringkali terjadi dalam hubungan, baik itu hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga antara orang tua dan anak, antara pertemanan, persahabatan. Sering sekali persoalan memahami dan dipahami ini menjadi sebuah hal yang kemudian menjadi konflik, menjadi pertengkaran, perselisihan, dan merusak hubungan itu sendiri, saudara. Karena kenapa? Ada satu pihak yang hanya menuntut untuk dimengerti, ada satu pihak yang hanya menuntut untuk dipahami, sementara dirinya tidak mau memahami. Saudara, bayangkan kalau misalnya suami istri, satu pasangan dia berkata, ayo pahami saya, mengerti saya, ya, menuntut terus dipahami, untuk terus dimengerti, tapi tidak mau memahami pasangannya, saudara. Apa yang akan terjadi? Yang pastinya akan terjadi keributan, saudara. Dan lama-kelamaan, saudara, akan terjadi perpecahan. Dan tidak sedikit kemudian banyak orang yang kemudian pasangan bercerai. Karena kenapa? Karena tidak mau memahami satu sama lain. Hanya menuntut untuk dipahami. Itu adalah sifat ego manusia, saudara. Kita belajar, saudara, bahwa memang untuk dipahami itu tidak perlu kita belajar. Itu sudah natural alamiah kita. Itu sifat egosentris manusia, saudara. Ingin terus dipahami. Tapi yang perlu kita pelajari adalah belajar untuk memahami. Memang tidak mudah. Memahami orang lain itu artinya bahwa kita coba memposisikan diri kita di posisi orang lain, ya kan? Sehingga saudara kita bisa memahami keadaan mereka dan kita tidak buru-buru untuk menjudge, untuk menghakimi mereka. Tapi kita mencoba untuk memahami. Saudara, memang tidak selalu mudah, sehingga banyak orang tidak melakukannya. Tapi ini yang Yesus ajarkan kepada kita, ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, bahwa jangan tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Jangan hanya aku terus, tapi coba lihat bagaimana kepentingan orang lain, bagaimana perasaan orang lain, saudara. Dengan kata lain, Paulus sebenarnya berkata, mari kita membatasi perasaan ini, membatasi diri kita, membatasi kepentingan kita. Saudara, adalah keputusan kita untuk bisa membatasi kepentingan diri sendiri. Adalah keputusan kita sendiri untuk tidak selalu menuntut untuk dipahami, untuk dimengerti. Adalah keputusan kita untuk tidak menuntut untuk dihargai, untuk diterima. Tetapi bagaimana kita memahami orang lain? Bagaimana kita bisa juga mengerti kondisi dan perasaan orang lain?
Paulus berkata kepada kita bagaimana Yesus yang adalah seorang Allah, yang adalah pribadi Allah, tetapi dikatakan bahwa yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, hanya ketika kita menjadikan diri kita seorang hamba, kita bisa memahami orang lain. Karena sejatinya hamba, saudara, tidak menuntut haknya. Walaupun ada hak untuk membalas, walaupun ada hak untuk menerima sanjungan atau dihargai, tetapi kita tidak menuntut itu. Karena kita adalah hamba. Hamba yang mau melayani, saudara. Jadi kita belajar dari Yesus. Walaupun dia adalah seorang Allah, dia mau menghambakan diri. Demikian juga kita. Kita hanya bisa memahami. Kita hanya bisa menerima kekurangan orang lain. Kita hanya bisa tidak menuntut hak kita, saudara, kalau kita mau rendah hati, mau menjadi hamba yang melayani. Maka saya percaya kalau kita memiliki sikap yang seperti ini, saudara, Tuhan akan senang dan Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berpikir layaknya seorang hamba, saudara, yang memiliki perasaan, memiliki pikiran seorang hamba yang tidak selalu menuntut. Karena sebenarnya, saudara, kasih, sifat daripada kasih itu adalah memberi. Ya kan, saudara? Memberi walaupun tidak diberi, memahami walaupun tidak dipahami, mengerti walaupun tidak dimengerti. Demikianlah kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi dalam hidup ini, mari kita lebih duluan memahami daripada kita menuntut untuk dipahami terus-menerus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami tidak harus, Tuhan, mementingkan kepentingan diri kami terus. Kami menuntut untuk dihargai, kami menuntut untuk dimengerti, dipahami, tetapi kami lalai untuk memahami orang lain, menghargai perasaan orang lain, mengerti keadaan orang lain. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi seorang hamba yang tidak menuntut hak kami, tetapi menjadi seorang hamba yang mau mengerti, yang mau menerima, yang mau, Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin.